dan harus memiliki imbas bagi dimensi pembangunan lain, seperti peningkatan IPM, kualitas tenaga kerja, kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini terus berupaya untuk membangun daerah melalui bidang pendidikan. Salah satu cara adalah melalui berbagai program unggulan yang mana masuk dalam misi ketiga, yaitu NTB Sehat dan Cerdas. Lalu, bagaimana program pembangunan pendidikan tersebut dapat berjalan dan diwujudkannya sesuai dengan nawacita gubernur dan wakil gubernur kita? Untuk menjawab permasalahan tersebut, ini kita perlu memahami kondisi existing pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Kondisi existing yang dimaksud di sini adalah kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Dari segala tantangan tersebut, perspektif kita sebagai pemuda yang notabene menjadi partisipan utama pendidikan saat ini, sekaligus menjadi penentu kemana arah pendidikan di masa depan akan dibawa, sudah seharusnya mampu bersikap adaptif terhadap segala macam perubahan, sehingga akan mudah menjawab tuntutan di era mendatang. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai baik dalam bidang pendidikan. Terus mengasah sisi kreativitas yang kita miliki, menjadi produktif di bidang yang kita tekuni dan melihat segala peluang yang ada. Tak lupa, hati nurani manusia juga diperlukan untuk lebih peka terhadap sekitar kita. Jika indikator tersebut telah terpenuhi, barulah penyelenggaraan bidang pendidikan dapat dikatakan telah berhasil. Sebagai langkah konkret kepedulian Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terhadap dunia pendidikan, adanya program 1000 Cendekia, memberikan beasiswa kepada putra-putri NTB untuk kuliah ke berbagai universitas terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam rangka mewujudkan NTB sehat dan cerdas. NTB Gemilang tak sebatas keilmuan saja, namun juga bisa memberikan solusi pembangunan masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2021. Dr. Haji Zulkifli Mansyah MSc dan Dr. Insinyur Haja Siti Romi Jalila MPD adalah pemimpin Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi ikon dan wajah bagaimana pendidikan itu sangat penting. Keduanya adalah seorang doktor dan pernah menjabat menjadi seorang rektor. Dan melalui program 1000 Cendekia, bukti nyata dedikasi dan karya dari kedua pemimpin kita. Program yang hanya dilakukan di Nusa Tenggara Barat dan saya rasa merupakan terobosan yang belum pernah dilakukan di daerah lain. Namun yang terpenting, hal ini dilakukan semata-mata untuk kemajuan serta dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Barat. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tentunya tidak hanya dibangun dalam waktu semalam, namun diperlukan konsistensi yang tinggi dan kuat dalam belajar. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, dan tidak ada kata terlalu dini dalam hal mengukir prestasi. Mari kita tunjukkan bersama bahwa bangsa ini, Indonesia, dan daerah kita, Nusa Tenggara Barat, memiliki masa depan yang cerah melalui pemuda-pemudinya yang berprestasi. Oleh karena itu, tuntutlah ilmu setinggi mungkin dan kejarlah ilmu sejauh mungkin. Pendidikan bukan hanya untuk mendapatkan gelar semata, akan tetapi juga untuk membentuk moral bangsa. Semoga kita dapat menjadi generasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah tercinta dan Indonesia. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2021, serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya Kak Isna ya, karena mungkin ini udah mau buka, jadi kayak udah lemes-lemesnya, tapi nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus di sini tuh harus tetap semangat gitu ya. Bulan Ramadan, bulan umat, banyak orang pergi haji. Kalau salam kami tidak dijawab dengan semangat, kami ulang sekali lagi. Oke, sekali lagi kalau gitu Kak Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu dalam acara yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada suri tauladan umat manusia di dunia, tiada lain yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, sehingga kita bisa menikmati indahnya belajar pada hari ini. Betul. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Kepala Dinas Kominfotik, yang kami hormati Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi NTB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua LPP Beasiswa Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati para komisioner KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Dan di sini sebenarnya telah hadir bersama kita ya Ibu Kepala TPRI Stasiun Nusa Tenggara Barat. Selamat datang, Bu. Betul sekali. Dan tentunya singkatnya hadirin sekalian yang berbahagia pada hari ini. Dan apa kabar nih Bapak Ibu para hadirin semuanya? Oke, kami harap semua hadirin yang hadir pada hari ini dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya bahagia ya Kak Ishak ya. Oke, tapi ngomongin bahagia nih, kita sebagai MC juga tentunya harus bahagia. Kalau Kak Ishak sendiri bahagia nggak nih hari ini? Bahagia dong, karena kan lagi di sampingnya Azkia. Aduh, makasih banyak loh Kak Ishak ya. Oke, sebelum mulai mungkin di sini ada saya Ishak Baidowi dan rekan saya Hidayatul Azkia akan menemani hadirin sekalian pada acara Bincang Gemilang dengan tema Refleksi Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebebasan Pers 1000 Cendekia untuk NTB Gemilang. Luar biasa antusiasme sekali para hadirin, dan kita ada yel-yel nih. Iya dong Kak Ishak, biar tambah semangat nih. Kayaknya kelihatannya loyo-loyo nih ya. Apalagi di sini ada adik-adik yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ya nih. Biar lebih semangat dan hangat karena ini cuacanya mendung nih Kak Ishak ya. Semoga nggak hujan ya, amin ya. Amin. Gimana tuh Kak Ishak, coba? Jadi yel-yelnya adalah kalau kami bilang 1000 cendekia, maka jawabannya NTB Gemilang. Oke, sepertinya perlu kita coba. Ada gerakannya loh Kak Ishak, Gimana gerakannya? Coba Kak Ishak bilang 1000 cendekia. Oke, 1000 cendekia NTB Gemilang. Oke, sepertinya harus kita coba ke para hadirin nih. Pokoknya ini harus semangat Kak Ishak. Jadi kalau misalnya masih duduk gini kayaknya nggak semangat. Boleh nggak ya kami mohon hadirin sekalian untuk berdiri sejenak nih. Berdiri sejenak untuk kita. Oke, mohon izin untuk berdiri sebentar ya. Biar semangat nih semua ya. Oke. Jadi sekali lagi kami ulang, kalau kami bilang 1000 cendekia maka jawabannya NTB Gemilang. Oke. Udah bisa ya Bapak-bapak hadirin sekalian. Kita tes nih semangatnya para hadirin ya. Yang dipimpin oleh Kak Ishak ya. Oke, siap. Oke, kita coba 1000 cendekia NTB Gemilang. Belum kompak, ada yang gini, ada yang gini ya. Belum kompak. Jadi NTB-nya gini, Gemilangnya gini ya. Oke, silakan Azkia coba. Kayaknya tangannya jangan satu karena ini kan saya pakai mic ya. Jadi kalau misal gemilang itu kalau bapak ibu-ibu hadirin tuh dua-duanya. Dua-duanya. Gitu. Biar lebih ceria dan bahagia gitu ya. Karena kalau misal kita nggak bahagia, kalau misal kita walaupun sehat nih tapi nggak bahagia jiwa kita Kak Ishak gitu. Betul sekali. Artinya itu kita berjalan dalam keadaan sakit Kak Ishak. Oke, silahkan dicoba. Oke, coba dipimpin Kak Ishak. Oke, baik. Kita coba. Harus lebih semangat Bapak Ibu ya. 1000 cendekia NTB Gemilang. Wah, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Oh iya, kita di sini sudah kehadiran ya dari rekan-rekan PR Ambassador NTB Gemilang 2019-2018, 2020 mohon maaf 2019-2020. Ini geng kita ya Kak Ishak ya. Iya, betul sekali. Terus ada lagi ini ya, ada siapa Kak Ishak? Ada teman-teman dari Genpi Lombok Sumbawa. Jadi teman-teman Genpi ini bagian terpenting dalam hal memajukan pariwisata Nusa Tenggara Barat. Dan di sini juga telah hadir bersama kita Forum Wartawan Indonesia dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Betul. Ya? Dan ini sepertinya paling banyak yang hadir pada acara kali ini ya. Dan ada acara apa aja pada sore hari ini, Azkia? Oh
ya, di sini ada acara bincang gemilang tentunya. Betul sekali, dan ada silaturahim Forum Jurnalis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada santunan anak yatim piatu. Betul sekali, dan nanti terakhir ada bagi-bagi takjil. Ini paling seru adalah ada sesi bincang gemilang bersama Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Betul. Dan kita ada hiburan untuk memancing kebahagiaan kita pada sore hari ini. Salah satu yang wajib sih Kak Ishak, karena itu menumbuhkan imunitas kebahagiaan kita ya Kak Ishak ya. Oke. Tapi sebelum kita menikmati nih tuh hadirin sekalian hiburan pada sore hari ini, agar lebih barokahnya nih Kak Ishak, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk menumbuhkan ya rasa-rasa bahagia, imun-imun kebahagiaan kita pada sore hari ini, dan biar lebih semangat ya untuk melangsungkan acara kita pada sore hari ini, kami silahkan kepada siapa nih Kak Ishak? Ya, tim hiburan kita pada hari ini. Oh iya, belum nih, kita langsung aja kali Kak Ishak ya. Betul. Oke, kita langsung ke bincang gemilang karena di sini nih para narasumber kita sudah hadir nih di depan kita, alhamdulillah Kak Ishak. Kalau begitu kita panggilkan langsung mungkin Kak Ishak ya. Oke, silakan. Baik, kami panggilkan kepada narasumber bincang gemilang pada sore hari ini, ada Bapak Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Bapak Haji Aidi Furqon. Kepada beliau kami silakan langsung ke atas panggung, Pak. Kemudian ada Direktur LPP NTB, Bapak Irwan Rahadi MSc. Kepadanya disilahkan. Selanjutnya Skia. Ada Bapak Haji Nasrudin nih selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia. Oke, sepertinya belum datang. Silakan Pak, langsung duduk di tengah. Baik. Namun sebelum kita mulai acara bincang gemilang, terlebih dahulu mohon maaf kami persilahkan untuk memberikan sambutan kepada Bapak Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat, kepada Bapak Dr. Najamuddin Ami SOS MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Tuan Guru yang sama-sama kita hormati, beliau selalu bersama kita kalau keliling-keliling dengan Pak Gubernur dari Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua KPID beserta dengan jajaran, kemudian Ketua KI beserta komisioner dari KPID dan KI, Ibu Sanida Manik. Bisa berdiri, Bu? Nah, teman-teman media, ini Ibu Sanida Manik dari Kepala TPRI yang baru, ya, Kepala LPP TPRI baru, hampir bersamaan beliau pindah dari Jambi, bersamaan dengan saya pindah dari Biro Adpim ke Kominfotik. Jadi ketemunya di ruang Ibu Wagub saat itu. Kemudian beserta dengan seluruh jajaran hadir, Pak Kadis Dikbud, Pak Dr. Haidi Furqon, kemudian Pak Dr. Irwan dari LPP NTB beserta dengan jajaran, teman-teman wartawan. Ini wartawan gak usah disebutkan satu persatu. Ada dari media televisi elektronik, ada juga dari media online, ada juga dari media cetak. Kami mengundang seluruhnya sebenarnya teman-teman wartawan hari ini, tetapi mungkin ada beberapa tempat buka puasa bersama atau sedang buka puasa bersama dengan keluarga. Kalau misalnya sempat dikabarkan, teman-teman bisa merapat, karena sebentar lagi jam 5 dijadwalkan Pak Gubernur akan hadir bersama dengan kita juga di sini untuk memberikan apresiasi kepada Hari Kebebasan Pers sekaligus Hari Pendidikan Nasional terkait dengan peringatan untuk di tahun ini. Teman-teman dari generasi milenial, selebgram juga hadir di tempat ini.
kemudian dari PR Ambassadors juga hadir, Pak Sekdis, Kepala Bidang, Kepala Seksi, beserta dengan seluruh jajarannya, baik di Sekretariat, Kominfotik, kemudian di bidang Sandi, kemudian di bidang PTIK, dan di bidang Statistik, yang sama-sama saya cintai dan saya banggakan. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah acara pertama yang akan kita laksanakan di dalam konteks atau di dalam konsep Bincang Gemilang, semata-mata untuk mendekatkan teman-teman semua dengan Dinas Kominfotik dan mendekatkan Kominfotik NTB juga dengan stakeholder yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teman-teman wartawan, insya Allah nanti Bincang Gemilang ini akan dilaksanakan setiap malam Sabtu di tempat ini dengan nuansa kafe informasi. Jadi kita akan buatkan kafe di depan PPID utama ini. Semua stakeholder yang terkait, nanti kita minta juga Tuan Guru Basnas misalnya ada yang ingin dijelaskan, kita hadirkan di sini. Generasi milenial kita hadirkan, teman-teman wartawan kita hadirkan, ya para stakeholder kita hadirkan, anggota DPRD, pemangku kebijakan di kepala-kepala dinas, kemudian instansi vertikal yang ada di sini juga kita bisa hadirkan. Bukan itu saja, kita hadirkan secara hybrid. Jadi ini juga sedang berlangsung ini di Facebook dan di YouTube-nya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga sedang berlangsung. Kemudian ke depan kita akan bekerja sama dengan teman-teman media, ya. Kita akan coba seperti dulu pernah saya katakan ke teman-teman media, kalau press trip itu kita bisa laksanakan keluar NTB itu di Jawa, maka besok press trip itu kita akan buat menjadi Bincang Gemilang Roadshow, di mana teman-teman akan kita dekatkan dengan kabupaten kota, melihat desa-desa wisata kita, melihat pelayanan posyandu keluarga kita di Dompu, ya, di Sumbawa Barat. Ya, teman-teman wartawan yang dari Pulau Sumbawa akan melihat desa wisata yang ada di Pulau Lombok, sehingga apa? Sehingga ada wawasan kita yang terbuka, hasanah juga kita akan menjadi lebih banyak, dan teman-teman memiliki kecintaan kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, karena ternyata banyak dari kita ini yang justru tidak pernah misalnya lihat desa Mereji yang terasering-nya itu tidak kalah dengan Ubud di Bali. Kemarin dengan Pak Gubernur, dengan Tuan Guru kita pergi ke sana, indah sekali Pak. Luar biasa suasananya, sehingga ini bisa kita kabarkan secara lebih luas. Yang kedua yang ingin kami sampaikan lewat kesempatan ini, tentu kami mengucapkan selamat kepada teman-teman media, teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan yang tanggal 3 kemarin melaksanakan peringatan Hari Kebebasan Persnya. Mudah-mudahan pers yang bertanggung jawab, objektif, betul-betul mengedepankan kode etik jurnalistik menjadi cita-cita kita bersama, sehingga ke depan bisa memberikan kontribusi untuk NTB Gemilang dan Indonesia Maju. Yang kedua, ini di sini juga hadir Ibu Sani Damanik, ada di belakang kita ini Pondok Yatim Piatu. Di depan kita ini ada 25 anak yang nanti akan diberikan santunan oleh Basnas, oleh Pak Gubernur. Karena bagaimanapun juga Dinas Kominfotik berada di lingkungan ini, maka seluruh sumber kapital yang berada di sekitar lingkungannya itu harus diperhatikan dan harus digunakan di dalam rangka kita memiliki social responsibility, sehingga keadaan kita ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Terima kasih juga kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kantornya di lantai 2. Jadi kerennya itu kalau misalnya ada cari alamat, di mana alamat KPID, maka disebutkan itu second floor. Jadi lantai kedua. Berarti lantai 2-nya di situ, Bu. Mungkin dipikirnya dari second floor dari 15 lantai. Kayak ini, kayak seperti itu kan. Kemudian ada teman-teman dari Komisi Informasi juga, satu kantor juga, satu komplek dengan kami. Sehingga sebenarnya Dinas Kominfotik ini mengurusi 3 lembaga. Ada 2 lembaga negara non-struktural, lembaga negara independen, yaitu Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang ketiga itu adalah Dinas Kominfotik itu sendiri. Jadi di sini ada 3 bos, ada Kepala Dinas Kominfotik, ada Kepala KPID-nya, dan ada
ketua KI-nya. Sehingga nggak bisa kita macam-macam. Ditambah kita diawasi oleh anggota dewan yang terhormat persis di depan kita ini. Ya, ini oleh karenanya teman-teman staf di Dinas Kominfotik, mari kita berikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para komisioner sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Kita berikan pelayanan yang sebaik-baiknya, informasi terbaik kita kepada teman-teman media dan teman-teman wartawan yang menjadi mitra kita di dalam menjalankan fungsi dan pilar demokrasi itu. Nah, kemarin itu teman-teman media, IKP itu berada di belakang. Jadi bidang IKP itu berada di belakang. Mulai seminggu yang lalu IKP itu berada di depan ini. Jadi teman-teman media nggak usah susah-susah nyari berita, nyari teman-teman yang mengurusi terkait dengan urusan media, sudah ada di depan ini semua. Jadi komplek ini adalah komplek heritage sebenarnya, karena di sini ada kantor yang dibangun tahun 1977, diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko saat itu. Ini gedungnya seperti ini. Insya Allah kalau Ibu Kepala LPP dan teman-teman wartawan sering-sering datang ke sini, insya Allah akan sering-sering melihat terjadinya perubahan-perubahan yang ada di Dinas Kominfotik ini. Kantor kami boleh jelek, ya, kantor kami boleh biasa-biasa saja, kalah dengan bangunan hotel di samping ini dan di depan ini, tetapi semangat kami luar biasa, ya, spirit kami untuk memberikan informasi terbaik juga luar biasa. Teman-teman kami di Dinas Kominfotik ini adalah teman-teman yang luar biasa, saya melihatnya ada 150-an orang lebih, ASN dan non-ASN karyawan-karyawatinya, baru saja bagi-bagi takjil tadi saya lihat. Dan saya ingin mengatakan bahwa refocusing anggaran boleh saja terjadi, tetapi saya meyakini bahwa sesungguhnya kapital sesungguhnya dari organisasi itu, investasi sesungguhnya dari sebuah organisasi itu bukan uang. Walaupun saya meyakini bahwa tanpa uang kita juga tidak bisa melakukan program atau kegiatan. Tetapi sumber daya manusia, rekan-rekan saya di seluruh bidang, di seluruh seksi yang ada di Dinas Kominfotik, yang ada di Komisi Informasi, yang ada di KPID ini, itu menjadi kapital atau modal utama di dalam kita membangun Nusa Tenggara Barat yang kita inginkan gemilang, dan Indonesia maju yang kita cita-citakan secara bersama-sama itu. Oleh karenanya, lewat kesempatan ini kepada teman-teman semua, mari kita berangkulan, mari kita bergandengan tangan, mari kita terus membangun spirit kebersamaan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita bersama ini bisa kita laksanakan secara utuh, secara bersama-sama, kolaboratif, penuh dengan kasih sayang. Mudah-mudahan juga teman-teman yang ada di sini betah, tidak seperti misalnya tidak betah kemudian ingin pindah ke kantor yang lain karena kantornya mungkin lebih bagus atau seterusnya. Oleh karenanya, lewat kesempatan ini sekali lagi kepada seluruh narasumber terima kasih atas kehadirannya. Tema kali ini adalah bagaimana kita ingin melihat refleksi dari program 1000 Cendekia dari Zul Rohmi yang sudah menjadi visi pembangunan, yang visi pembangunan itu ada di dalam RPJMD kita, dan RPJMD kita itu diketok oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga kalau misalnya hari ini kita mengatakan bahwa program ini harus dilakukan evaluasi, maka sesungguhnya program ini sudah berjalan dengan baik. Karena sampai dengan hari ini seperti yang kami katakan, ada 500 lebih awardee beasiswa luar negeri dan ratusan beasiswa dalam negeri lainnya yang sedang kita gesa. Untuk apa? Untuk kita melihat generasi muda NTB di masa depan itu betul-betul bisa membanggakan kita semua dan memberikan makna. Pendidikan tidak bisa kita lihat seperti kita membalik telapak tangan, seperti membangun jembatan, infrastruktur lainnya. Tetapi insya Allah di dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan akan sangat terasa hasilnya seperti yang kita cita-citakan bersama. Demikian, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Bincang Gemilang ini kita mulai. Terima kasih atas kontribusi, partisipasi dan kehadiran kita semua. Terima kasih kepada seluruh CS, security, kemudian teman-teman staf, karyawan yang sudah menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Saya katakan mulai hari ini Dinas Kominfotik akan terus berlari
Jangan pernah capek, jangan pernah lelah untuk membangun Nusa Tenggara Barat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Diskominfotik ya. Betul sekali, tadi sudah disampaikan, jadi acara Bincang Gemilang ini untuk mempererat hubungan antar pemerintah dengan masyarakat dan seluruh stakeholder. Betul sekali. Oh ya, di sini kita sudah kehadiran alumni beasiswa 1000 Cendekia nih Kak Ishak. Wah, kepada perwakilan dari alumni 1000 Cendekia kami persilahkan naik ke atas panggung. Situ, oke, baik. Ada lagi? Baik ya. Baik, kita langsung saja ke Bincang Gemilang nih Askia ya. Jadi kita sudah hadir 2 narasumber. Ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Bapak Direktur LPP NTB. Selamat datang Pak, apa kabar? Baik, luar biasa. Jadi ada tambahan mic kira-kira? Oke, jadi ini kaitannya dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional Pak ya. Kita akan banyak berbincang terkait dengan program 1000 Cendekia. Yeah. Nah, sebelum jauh berbincang terkait dengan sejauh mana progresnya, terlebih dahulu mungkin bagaimana nih makna bagi Bapak Kadis terkait dengan Hari Pendidikan Nasional. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021 mengambil tema serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar. Ada reformasi manajemen dan tata kelola yang cukup drastis dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberi ruang untuk merdeka dalam berbagai sisi. Makna dari merdeka belajar adalah memberikan salah satu kebijakan dan strategi untuk memberikan keleluasaan kepada sekolah atau satuan pendidikan, ada madrasah termasuk di dalamnya, serta pemerintah daerah di dalam mengelola pendidikan. Nah, apa yang kita lakukan selama ini sejak dicanangkan 2019 yang lalu, maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ternyata sudah match beberapa program strategisnya, termasuk yang kita bicarakan pada sore hari ini, itu terkait dengan misi yang ketiga, yaitu NTB Sehat dan Cerdas. Nah, memaknai kata cerdas ini, diambillah beberapa program strategis dan menjadi program unggulan di pemerintah Nusa Tenggara Barat yang dikelola oleh Dinas Dikbud Nusa Tenggara Barat. Ada 3 program unggulan itu adalah 1000 Cendekia, Rumah Bahasa, dan Re-Engineering SMK. Nah, Re-Engineering SMK ini juga merupakan bagian untuk kita mewujudkan bagaimana merdeka belajar. Karena di dalam merdeka belajar bagi satuan pendidikan itu ada beberapa kebijakan, namanya ada sekolah penggerak, ada kepala sekolah penggerak, organisasi penggerak, guru penggerak. Nah, pada posisi ini sangat kita bersyukur bahwa 2 Mei 2021 di Hari Pendidikan Nasional ini kami juga melakukan berbagai proses penilaian sejak 2020 sampai dengan April 2021 yang kami terjemahkan menjadi ISO 2021. ISO itu akronim, yaitu Anugerah Istimewa Sekolah. Kalau dulu pernah kita mendengar ada Handayani Awards, maka aktivitas istimewa sekolah merupakan salah satu pengejawantahan dari merdeka belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu Mas. Baik, terima kasih Pak, luar biasa sekali tadi. Kita akan gali jauh ke depan. Mungkin untuk Bapak Direktur LPP NTB nih, bagaimana memaknai Hari Pendidikan Nasional? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang kami hormati, bagi kami secara kelembagaan di Lembaga Pengembangan Pendidikan Nusa Tenggara Barat, dalam konteks kita memaknai Hari Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah salah satu instrumen yang paling jitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah perangkat yang paling luar biasa yang bisa kita pakai untuk memastikan bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kualitas di provinsi kita pada khususnya. Kami di LPP insya Allah secara konsisten berusaha membantu mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan program 1000 Cendekia.
Dan alhamdulillah sampai tahun 2020 kalau misalnya kita hitung per hari ini sudah lebih sesungguhnya dari 600 orang anak-anak NTB yang sudah kita kirim ke luar negeri. Dan sejak dilaksanakan pada akhir 2018 yang lalu, baru sekarang kita bisa menikmati hasilnya. Hasilnya adalah para alumni kita yang saat ini sudah ada di samping kami, dan itu mereka sudah berkarir di tempat masing-masing. Ada yang menjadi dosen, ada yang kembali menjadi wartawan, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan nasional di para alumni kita, dan itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami di LPP NTB. Mudah-mudahan program ini dengan semangat profesional dalam bekerja bisa terus kita laksanakan sehingga mungkin tidak 1000 lagi yang mampu kita kirim, bahkan mungkin bisa lebih daripada itu, agar banyak masyarakat NTB yang bisa menikmati kesempatan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya makna Hardiknas bagi Bapak kita yang menjadi narasumber pada sore hari ini. Tadi sempat disinggung ya sama Bapak Kepala Dinas Dikbud, mengatakan bahwa tema hari ini adalah serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar. Nah, yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan tersebut ada 10 episode, betul ya Pak ya? Ada 10 episode Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya. Nah, apakah sudah diimplementasikan nih Pak di NTB? Dan dampaknya bagi pendidikan di NTB seperti apa? Mohon dijawab Pak. Ya, 10 episode Merdeka Belajar itu dilakukan secara bertahap melalui berbagai aktivitas. Yang episode ke-10 kemarin terakhir itu adalah bagaimana pendidikan itu menguatkan dari sisi vokasi. Dari sisi vokasi, sebelumnya dari sisi manajemen sekolah, sebelumnya dari sisi pengelolaan di dalam kelas, sebelumnya pengelolaan bahan ajar, sebelumnya penyusunan bahan ajar, sebelumnya lagi manajemen pembelajaran. Jadi dilakukan secara bertahap dan sampai dengan menuju 2 Mei itu sudah masuk 10 episode. Pertanyaannya, apakah sudah dilakukan di NTB? Sudah. Kita ambil contoh saja, di guru penggerak dengan manajemen merdeka yang dikembangkan itu ada inovasi yang kita lakukan di Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan sejak 2020 yang lalu. Saya ambil contoh, di masa pembelajaran pandemi, Dikbud Nusa Tenggara Barat menerapkan kebijakan Bon Tamu. Bon Tamu itu akronim dari Balance Online, Balance Tatap Muka. Jadi BDR dengan sistem online, tetapi tatap muka kita lakukan. Maka kita polakan dengan sistem simulasi dan tatap muka terbatas. Saya patut berbangga bahwa istilah simulasi dan istilah tatap muka terbatas ternyata keluar di SKB Menteri yang terakhir, digunakan secara nasional yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan reformasi dari sisi kebudayaan untuk bisa berekspresi. Panggung serupa ini kami siapkan di Dikbud itu 2 kali dalam 1 bulan, namanya Pojok Ekspresi. Nanti bisa dilihat di Google, tekan Pojok Ekspresi, hanya kita yang punya, Nusa Tenggara yang punya. Itu tujuannya adalah untuk menyediakan wahana bagi anak untuk berekspresi di seni, budaya, sains, teknologi. Jadi jangan dianggap itu hanya berkesenian, tetapi juga sains dan teknologi. Alhamdulillah ini salah satu upaya kita juga menguatkan informasi-informasi dalam pendidikan. Berikutnya yang ketiga, di dalam Merdeka Belajar itu, SMK kita sudah berubah strategi pembelajarannya. Jika kemarin masih dengan dunia usaha, dunia industri, dengan formula teori dan prakteknya itu balance, seimbang, kita tahun 2020 sudah mengubah menjadi VGBL dan PBL. VGBL itu artinya siswa itu harus mulai pembelajaran sejak kelas itu sudah merancang ide melalui project based learning. Proyeknya dituangkan dalam bentuk kompetensi yang disebut production based. Wujudnya apa? Dia anak otomotif, masa hanya pelajari bongkar pasang motor saja. Dia harus punya gagasan. Dia harus juga bisa menghasilkan 3 tahun belajar, masa tidak bisa mengubah bunyi bel misalnya. Itulah production based. Dan hasilnya Bapak dan Ibu teman-teman sudah melihat, kita sudah punya prototipe motor listrik, cold storage, pengolahan sampah, pengolahan air laut jadi air minum. Kurang lebih ada 17 inovasi. Dan ini kita akan terus kembangkan seiring dengan Kementerian Dikbud ada tambahan tugas namanya Kemendikbud Ristek. Nah, provinsi harus punya rancangan untuk bisa mengambil bagian dalam proses Ristek itu.
Jadi alhamdulillah itu kemudian kita terapkan juga guru kunjung, dan pola merdeka belajar di tahun ajaran baru 2021 ini kami Dikbud mengambil kebijakan yaitu guru tamu. Jadi ada kompetensi di SMA, di SMK, itu yang tidak bisa diajarkan oleh guru secara maksimal. Contoh saja, ilmu jurnalistik, itu paling diantarkan oleh guru bahasa. Tapi bagaimana sungguhnya jurnalistik dan bagaimana menekuni jurnalistik, kita bisa undang wartawan jadi guru tamu. Maka dengan demikian anak dapat kompetensi yang kompatibel, yang betul-betul dari pelakunya, dari dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, mitra-mitra yang lain. Dan kita berlakukan tahun ajaran baru 2 bulan lagi untuk itu. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Jadi kaitannya dengan program 1000 Cendekia ini sebetulnya sudah sangat viral di kalangan anak-anak muda. Tapi sepertinya masih ada juga yang belum tahu Pak ya. Ini kaitannya dengan program 1000 Cendekia. Jadi ini berhubung live streaming disaksikan oleh masyarakat NTB. Jadi mungkin untuk Bapak Direktur LPP mungkin bisa jelaskan sebetulnya program yang diusung oleh Pemprov NTB ini kaitannya dengan 1000 Cendekia ini sebetulnya apa gitu. Kemudian apakah sama dengan beasiswa NTB gitu. Kemudian tadi sudah disebutkan juga disinggung oleh Pak Kadis kaitannya dengan rumah bahasa. Bagaimana korelasinya dengan rumah bahasa ini sebetulnya? Terima kasih Desa. Program beasiswa NTB ini adalah breakdown dari visi dan misi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu NTB Cerdas, yang kemudian diturunkan kembali menjadi program 1000 Cendekia dan kemudian kita namakan dia dengan beasiswa NTB. Semangat dari program beasiswa NTB ini adalah perubahan Bapak Ibu sekalian. Kita pingin walaupun kita provinsi yang mungkin jauh dari Pulau Jawa dan seterusnya, pemerintah kita punya semangat yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Tidak banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang berani mengeksekusi program pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Karena kenapa? Kos yang dikeluarkan itu sangat besar, kemudian hasilnya tidak langsung dinikmati dalam waktu cepat. Karena kita paling cepat minimal 2 tahun baru kita menikmati hasilnya. Sehingga tidak banyak pemerintah daerah yang berani mengambil keputusan mendesain program beasiswa daerah. Dan kami mengapresiasi keberanian dari pemerintah provinsi untuk mendesain program 1000 Cendekia ini. Dan beasiswa NTB adalah 1 dari 7 beasiswa yang ada di Indonesia. Yang pertama misalnya LPDP, beasiswa LPDP, beasiswa Kementerian Agama, beasiswa pemerintah Aceh, beasiswa pemerintah Papua, Bappenas, dan ada satu lagi dari Kominfo kalau tidak salah. Sehingga kita beasiswa NTB itu sesungguhnya adalah 1 dari 7 provider beasiswa tersebut. Nah, tadi saya sampaikan bahwa semangat dari beasiswa NTB ini adalah perubahan. Kemudian kita berangkat dari karakteristik masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat. Kalau kita kemudian mengirim mahasiswa kita dengan jumlah yang lebih banyak, kemudian berkompetisi dengan beasiswa-beasiswa yang sudah sangat ideal seperti beasiswa LPDP dan seterusnya, mungkin tidak banyak anak NTB yang mampu bersaing. Nah, segmentasi itulah kemudian beasiswa NTB hadir untuk mengakomodir anak-anak NTB agar mereka bisa sekolah. Begitu. Nah, dalam perjalanannya, sejak akhir tahun 2018, milestone kami mengirim mahasiswa ke luar negeri itu ke Polandia. Awalnya banyak yang meragukan apakah ini hoax dan lain-lain, tapi kemudian ketika dalam waktu 1 bulan kami mampu melakukan pengiriman mahasiswa pada saat itu, Mbak Mia dan kawan-kawan 5 orang pada saat itu, baru kemudian publik tersadarkan kalau ternyata beasiswa ini benar. Sehingga kemudian sampai saat itu semakin banyak kemudian anak NTB yang berminat ikut seleksi di program beasiswa NTB. Nah, salah satu karakteristik yang membedakan beasiswa NTB ini dengan yang lain itu adalah pendampingan. Kami berusaha bertanggung jawab untuk awardee beasiswa NTB ini sejak mereka nanti lulus sebagai penerima beasiswa, daftar ke kampusnya, kemudian lakukan pendampingan selama mereka proses belajar sampai mereka selesai. Itu yang kami lakukan hampir-hampir kalau tim kami bekerja itu ya
7 hari dalam 1 minggu itu mereka terus melakukan pendampingan secara terus-menerus kepada para awardee kita untuk memastikan program ini tetap bisa berjalan. Karena Bapak Ibu tidak mudah mengawal program seperti ini. Sangat tidak mudah, sangat berat mengawal, sehingga perlu konsistensi dan kesungguhan dan kerja keras dari seluruh pihak, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan khusus kami juga di LPP untuk memastikan program ini bisa berjalan. Nah, yang kami bayangkan Bapak Ibu, kenapa Bapak Gubernur sangat getol misalnya mendukung program ini. Kita pingin mahasiswa NTB yang kita kirim ke luar negeri itu, kenapa harus ke luar negeri? Misalnya ada statement yang seperti itu. Satu yang paling penting yang kami masih ingat adalah mereka memiliki pengalaman internasional. Mereka bisa membangun relasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, agar nanti kerjasama itu bisa dibawa kembali ke Indonesia, bisa dibawa kembali ke daerah untuk mengembangkan daerah kembali. Salah satu fakta misalnya ada satu awardee misalnya alumni kami yang kemarin pulang, mereka lumayan bawa investasi hampir 2M untuk investasi dari luar negeri ke Lombok. Ada satu lagi misalnya dengan kerjasama bidang informasi, mereka kemudian diberikan bantuan dalam bentuk perangkat radio untuk ada siaran dakwah dan seterusnya. Hal-hal seperti itu mungkin sederhana tapi sangat bermanfaat dan berguna untuk di mana awardee itu berada. Itu kelebihannya kenapa kemudian Bapak Gubernur getol sekali mengirim mahasiswa ke luar negeri, sehingga nanti mereka berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara yang lain dan ada insight dan pengalaman-pengalaman yang mereka bisa bawa pulang ke daerah. Itu yang sangat kita harapkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan program beasiswa. Dan insya Allah proses pembukaan penerimaan untuk seleksi-seleksi berikutnya tetap kami agendakan, tentu saja dengan mempertimbangkan bagaimana kemampuan-kemampuan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, kita lanjut nih ya, pertanyaan selanjutnya tentang masih di Merdeka Belajar nih ya. Okay. Apa sih sebenarnya nih Pak Kadis tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan NTB yang merdeka selama pandemi ini? Dan boleh nggak sih Pak diceritakan gitu ya, bagaimana tipe belajar Pak Kadis dulu waktu SMA ya, waktu pendidikan, kuliah gitu, dan ada nggak sih amalan khusus yang Pak Kadis lakukan gitu ya sehingga bisa seperti saat ini gitu ya, bisa menjadi seorang pejabat, mungkin bisa jadi teladan nih bagi kami di sini, ada adik-adik ya banyak sekali. Boleh kami diceritakan Pak? Berbagi pengalaman begitu Askia ya? Iya, terima kasih. Di masa pandemi tantangan terbesarnya 2. Pertama motivasi, yang kedua tanggung jawab keluarga dalam mendampingi anak. Nah, ketika mendampingi anaknya di rumah, ketika belajar di rumah, ini tidak konsisten. Semangat hari ini, besok enggak semangat. Semangatnya hanya 2-3 jam. Kenapa? Karena rupanya pendampingan belajar ketika anak bertanya kepada orang tuanya tentang konten, mereka terlalu jauh. Konten pada masa generasi mereka sekarang enggak ditemukan, dia ketinggian. Akhirnya mencari teman, cari solusi seperti itu. Yang kedua motivasi. Motivasi itu karena berubah kebiasaan, mulai dari mereka bangun sebelum jam 6 pagi, disiplin jam 7 udah di sekolah. Ternyata dengan di BDR itu paling cepat kan jam 8 dilayani atau jam 9. Saya menemukan hasil observasi itu kadang-kadang hanya anak ikut absen saja lalu live istirahat. 2 jam tidak maksimal. Nah, selain itu dari motivasi ini adalah kemampuan anak memahami materi pembelajaran tugas itu tidak segampang kalau dia bisa tatap muka langsung dan bisa bertanya secara langsung. Itu yang saya rasakan. Oleh karena itu kebijakan kami di Dikbud, kita buat balance, tatap muka berjalan dengan simulasi dan terbatas, kemudian online juga berjalan yang saya istilahkan dengan bon tamu. Iya, dan itu masih berlaku sampai saat ini. Nah, saya ingin sampaikan sedikit, saya adalah seorang guru. Saya ini para pemirsa hanya TK yang tidak pernah saya ajar. Saya tamatan SPG terakhir 92 lalu menjadi guru SD. Begitu jadi pegawai jadi guru SMP. 4 tahun mengajar SMP lalu jadi guru SMA. Jadi guru SMA bergeser lagi jadi guru SMK. 3 tahun dan 10 tahun mengajar di perguruan tinggi. Jadi hanya TK yang tidak pernah saya ajar. Lalu gimana stylenya? Saya punya 2 kebiasaan nih Pak. Kebiasaan pertama suka membuat catatan kecil
Daripada nenteng buku kemana-mana, buat catatan kecil yang suka saya kantongin. Dan itu menjadi sistem belajar saya sampai dengan S3. Yang kedua adalah suka memanfaatkan waktu jam-jam tengah malam, jam 3, jam 4 itu untuk baca. Karena dengan kesibukan, apalagi pada saat menyelesaikan S3 kemarin, kalau pagi kan penuh kita dengan kerja, tapi kalau jam 3, jam 4 malam, fokus menyelesaikan ternyata bisa selesai. Dua kebiasaan itu saya lakoni sampai sekarang. Jadi kalau mau baca dengan intent, ingin cepat masuk, itu ternyata jam tahajud kuncinya itu. Begitu Mbak. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak. Itu bisa diikutin ya Kak Ishak, nanti betul. diikutin ya Kak Ishak. Jadi kita harus ikutin ini. Skripsinya juga selesai nih Kak Ishak ya. Betul. Dan ini telah hadir bersama kita Bapak Ketua PWI NTB. Selamat datang Pak sebelumnya. Mohon izin, jadi ini kaitannya dengan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebebasan Pers Pak. Jadi pertama bagaimana nih memaknai bagi Bapak PWI NTB kaitannya dengan Hari Pendidikan Nasional dan bagaimana sebetulnya peran pers dalam mendukung program-program unggulan NTB Gemilang khususnya program 1000 Cendekia. Silakan Pak. Terima kasih. Saya tadi terlambat datang karena mengedit berita. Tugas saya masih seperti itu. Sehingga menjelang sekarang ini sangat free time untuk RRI. Saya kebetulan di RRI Wapemret di situ. Tentang kemerdekaan pers dulu. Sekelumit bahwa kemerdekaan pers itu sekarang di NTB ini sudah meningkat. Kalau dulu di tahun 2019 kalau dinilai itu 70, sekarang sudah mendekati 80. Nah, persoalan kemerdekaan pers ini, awal puasa kita berdiskusi dengan berbagai organisasi kewartawanan, dengan Dewan Pers, ternyata kemerdekaan pers itu tidak berlinier dengan kesejahteraan wartawan. Ini persoalan kita. Kenapa tidak sejahtera? Ketika tidak sejahtera, maka konteksnya adalah apakah profesional, tidak profesional, kemudian apakah kompeten, tidak kompeten. Ini menjadi persoalan utama wartawan di Nusa Tenggara Barat adalah sejahtera. Siapa punya tanggung jawab? Kemitraan di situ. Rata-rata sekarang dunia pers itu kan sudah berekspansi. Berapa hari lalu, 3 hari lalu saya bersama dengan Pak Kadis menjadi pembahas buku tentang revolusi industri digital. Pak Dr. Najam luar biasa kajiannya, tapi persoalan bagaimana wartawan ini bisa terjawab kesejahteraannya. Pada konteks sekarang substansinya, ketika banyak pertemuan seperti ini, maka itu salah satu solusi. Pak Najam bertemu dengan wartawan, lalu ada pembicaraan, ada kerjasama. Saya pikir ini sesuatu yang bisa diselesaikan kesejahteraan itu. Ketika wartawan tidak sejahtera, bagaimana output karya jurnalistiknya? Kebetulan ini Kepala TVRI baru ya, mau datang Ibu Kepala TVRI, ini mitra saya. RRI, TVRI, Lembaga Penyiaran Publik, bukan sombong nih. Kalau RRI, TVRI karena pakai uang rakyat, makanya itu sejahtera. Sekarang katakanlah misalnya di pandemi, koran itu rata-rata secara nasional sudah kolap, jatuh. Nah, ada proses fakta real yang terjadi di daerah. Katakanlah NTB, apapun koran terbesar, itu proses produksinya tinggi. Sehingga terjadi pengurangan karyawan, lalu juga pengurangan gaji. Itu real, fakta real yang terjadi sekarang. Sehingga ketika ada wartawan yang dirumahkan, maka dia berekspansi. Ketika dia mengelola di bidang cetak, lalu dia mengolah ke digital, media online misalnya. Nah, fakta hari ini itu sangat luar biasa proses pendirian media online itu. Tapi tidak berlinier dengan bagaimana aturan. Itu yang terjadi faktanya. Bagaimana dengan wartawannya? Ada yang lulusan SMA, tapi standar sebenarnya kita adalah sarjana. Ini ada ketua IJTI atau sekretaris ya, kemudian ada forum wartawan. Saya pikir semua bertanggung jawab untuk itu, termasuk mitra pemerintah. Kita ingin output karya jurnalistiknya mereka semua itu adalah pertama mampu memberdayakan.
kapasitasnya berkualitas. Kenapa? Kemerdekaan pers itu adalah terbentuk karena ada pemahaman setiap insan pers itu terhadap apa yang menjadi kode etik kerjanya, apa yang jadi undang-undang. Ketika dia paham terhadap aturan hukum, maka dia berlinier dengan prinsip. Kalau seorang wartawan sudah mempunyai prinsip, dia taat azas, taat aturan, kode etik jurnalistik, maka dia akan senantiasa berorientasi pada konteks karyanya adalah kebenaran dan kepentingan publik. Bagaimana dengan NTB? Tanda tanya. Ini yang terus kita jalani. Salah satu langkah untuk bagaimana dia mencapai kebenaran hasil karyanya adalah dengan kompetensi. Nah, proyeksi kompetensi ini akan selesai 2024. Gitu. Nah, sampai sekarang kalau di PWI anggota kami itu sekitar 240 orang se-NTB, belum lagi IGTI, belum AJI, belum forum wartawan, itu jumlahnya sekitar 600 lah kalau data Pak Kadis punya nanti. Nah, itu hanya baru 20% yang ikut kompetensi. Uji kompetensi yang digelar oleh Dewan Pers. Nah, bagaimana dengan yang lain? Jadi tanggung jawab kita bersama. Pak Kadis insya Allah 2022 kita dibantu bersama teman organisasi lain. Sehingga apa? Sehingga ini berlinier nanti bagaimana kita menciptakan NTB gemilang. Kalau NTB gemilangnya sudah luar biasa, wartawannya sejahtera, masyarakat pun akan sejahtera. Karena kemerdekaan pers itu adalah milik masyarakat, bukan insan pers, milik masyarakat. Sekarang contohnya, bagaimana sangat luasnya masyarakat mengakses informasi, itu sangat luar biasa. Ketika di revolusi industri digital, ketika koran mati, maka akses yang lain muncul, media online, medsos, dan sebagainya. Persoalan kita lah sekarang dunia wartawan, untuk bagaimana kita mencapai NTB gemilang adalah melawan hoax. Ketika hoax diproduksi dengan begitu banyak, dengan begitu akses sangat luas, ini menciptakan kegaduhan di bidang informasi. Nah, kami organisasi wartawan tidak mau itu terjadi. Ketika ingin mencapai apa yang menjadi visi NTB gemilang, tetapi kalau selalu ada hoax yang muncul, ini akan terjadi proses konflik ketidakbenaran dan kebenaran. Nah, bagaimana ke depan kita? Pertama adalah kita perhatikan kesejahteraan wartawan. Kalau saya katakan, saya bagi 3 dalam konteks tubuh. Di kepala ini ada mata, fungsinya adalah untuk melihat. Nah, bagaimana penglihatan wartawan itu senantiasa objek, tidak lagi sumber utamanya subjektif. Gitu. Nah, inilah yang lalu dia dipecahkan di kepalanya, dipikirkan. Bagaimana dia mendengar, fungsi pendengaran itu dulu sebuah kebenaran dan sebagainya. Demikian juga dengan mulut. Gitu. Ketika di dunia penyiaran juga banyak kebaikan-kebaikan itu. Satu harapan dari Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh adalah untuk semua wartawan. Saya pikir hari ini, apakah sebutannya wartawan atau jurnalistik, harapan Ketua Dewan Pers Pak Prof Muhammad Nuh adalah senantiasa kita berorientasi pada kebaikan. Setiap karya jurnalistik itu adalah berorientasi pada kebaikan. Ketika kita menciptakan kebaikan, maka insya Allah hasilnya adalah pahala. Tapi kalau ciptaan karya jurnalistik adalah senantiasa berorientasi pada kesalahan, lalu mencari kesalahan, provokatif, ini kan memunculkan tidak kalau pembaca misalnya, wah ini tidak baik begitu. Tapi kalau kontrol sosial dilakukan secara konstruktif, ada konfirmasi, ada verifikasi disiplin, saya pikir ini sesuatu yang harus dilakukan supaya pembaca, pendengar, pemirsa itu tidak memunculkan persepsi negatif tentang karya wartawan. Saya pikir ini saja. Ayo gimana? Langkah konkret peran peran pers dalam membantu mewujudkan 1000 cendekia, Pak. Sedikit saja. Terima kasih. Kalau dalam konteks pemberitaan, setiap ada press release, biasanya diproduksi oleh Pak Najam bersama timnya. Itu selalu ada grup. Ketika misalnya Pak Direktur LPP ada hal menarik, katakanlah sekarang
pemuda yang kuliah di luar negeri berprestasi, insya Allah teman akan memuat itu. Ketika memuat ada dibaca, lalu itu menjadi motivasi bagi pembaca yang lain, dan pada akhirnya mereka akan bersama-sama secara masif untuk ikut mau belajar di luar negeri. Nah, pada konteks-konteks edukatif kita selalu wartawan selalu lakukan itu gitu ya. Konteks edukatif, dan bagaimana itu juga menjadi figur itu menjadi sebuah hiburan itu memotivasi gitu. Katakanlah begini, teman-teman wartawan saya pikir sepakat ya, di sini banyak wartawan online, banyak TV. Kalau misalnya Bapak Direktur bikin sebuah profil tentang keberhasilan lah atau suka duka hidup di luar negeri, saya pikir bagus untuk materi teman-teman dan dikirim ke grup. Insya Allah atas persetujuan Pak Najam naik Pak. Pak Najam ini sudah doktor Pak, tidak mungkin dia sesuatu yang baik itu akan di-cut. Tidak mungkin. Sekarang buktikan aja hari ini Pak. Saat sekarang lah. Siapa figur dari anggota LPP yang punya orientasi berpikir ke depan bagus untuk membangun NTB menjadi NTB gemilang, coba jadi wawancari. Insya Allah naik sebentar. Naik. Itu pembuktian ya. Itu pembuktian bahwa kita tidak main-main dalam konteks bagaimana ikut bersama membangun eksistensi pemuda dan lain sebagainya. Karena memang kita ingin menciptakan generasi emas, punya komitmen bersama untuk itu Pak. Kalaupun ada sentilan sedikit saya pikir itu hal biasa. Kita bisa klarifikasi, ada hak jawab. Ada hak jawab diberikan. Tapi selama ini saya berharap bahwa wartawan tidak ada yang terlalu mencari kesalahan, tidak ada. Yang provokatif tidak ada. Tapi dia sedang selasi kalau ada press release dari dulu Humas Pak Najam selalu termuat langsung, dan itu informasi yang sangat cepat karena media online sangat cepat. Tinggal kita sekarang berharap bagaimana keakuratan. Saya pikir itu penutup untuk kita diskusi. Kerap senantiasa kita sampaikan bahwa jangan kita mengeluh karena tidak ada tembok tempat kita bersandar, tapi kita bersyukur masih ada lahan tempat kita bersujud. Masya Allah. Saya pikir ini yang menjadi pemacu kita untuk kita berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi pesan dari Bapak Haji Nasruddin adalah yang Askia petik adalah pertama itu adalah sampaikanlah kebaikan gitu ya. Dan yang kedua adalah tentang hoax. Jadi para wartawan Indonesia ini berusaha untuk menangkal hoax. Tapi sebenarnya ya Kak Ishak ya, hoax itu nggak hanya tugas dari wartawan ya. Betul sekali. Tapi hoax itu adalah menangkal hoax itu adalah tugas dari kita semua. Mulai dari WhatsApp grup aja Kak Ishak. Karena betul. yang paling cepat nyebar hoax itu dari WhatsApp grup, betul nggak sih Pak? Nah, jadi mulai dari sekarang tolong dilihat dulu mana informasi yang benar, mana informasi yang harus di forward atau diteruskan lagi ke grup-grup selanjutnya, mana yang tidak ya. Jadi tolong kita sebagai pengguna sosial media juga harus cerdas ya. Nah, oke nih berbicara tentang tadi sudah banyak sekali ya Kak Ishak ya. Dan ini sudah sebentar lagi kita masuki waktu berbuka, dan seperti kebijakan itu sebenarnya tidak boleh berbuka bersama ya Bapak hadirin sekalian. Nah, mungkin di sini ada yang ingin bertanya nih kepada Bapak-bapak narasumber kita. Betul sekali, kita berikan kesempatan untuk para hadirin untuk bertanya. Mungkin 2 orang saja ya Kak Ishak ya, atau berapa nih? 2 orang dulu. Iya, 2 orang dulu ya, 2 orang silakan dulu. Boleh angkat tangan. Iya boleh, silakan Oke, Bapak silakan. ini. Ada lagi? Oke, silakan Bapak. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadis, saya Sansuri dari Komisi Informasi. Menarik tadi. Ada satu yang ingin saya sampaikan bahwa ada tanggal yang berurutan ini Pak. Kemarin tanggal 30 April itu kami memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Kemudian sekarang tanggal 2 Mei Hari Pendidikan. Kemudian tanggal 3 Hari Kebebasan Pers. Artinya ini menjadi tiga pilar ini bisa bersatu sebenarnya dalam tema itu. Tetapi sayang, tapi saya sampaikan begini Pak. Iya. Kok saya menganalisa ada relasi antara keterbukaan informasi publik dengan kebebasan pers. Nah,
bagaimana kebebasan pers ini berkualitas dihubungkan dengan keterbukaan informasi publik, Pak. Kemudian yang kedua, adakah yang bisa kita bangun dalam penyebarluasan keterbukaan informasi publik dengan kebebasan pers? Karena ini menjadi salah satu indikator dalam indeks keterbukaan informasi publik. Kami mensoroti pada kebebasan pers. Bagaimana pers itu melakukan pemberitaan terhadap keterbukaan informasi publik dan kebijakan publiknya. Itu menjadi salah satu indikator di dalam penyusunan indeks keterbukaan informasi publik. Itu pertanyaan dan komentar dari saya. Tanggapan kami sangat harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sudah jelas ya, mengacu kepada Bapak Haji Nasruddin nih. Kami langsung saja ya persilahkan kepada Bapak Haji Nasruddin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih Pak Samsuri. Tanggal 3 itu kita peringati Hari Kebebasan Pers Internasional. Pernah pelaksanaan Hari Kebebasan Pers Internasional di Jakarta, kebetulan saya hadir. Di situ banyak diskusi Pak, termasuk tentang bagaimana leg spesialis dan leg generalisnya antara Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan Undang-Undang Pers. Nah, di mana linear, di mana kita harus bersama? Kalau selama ini misalnya yang selalu lembaga yang minta informasi ke PPID misalnya Pak Samsuri, ada prosedural kan. Nah kalau kami juga memang ada prosedural yang harus dilakukan. Proseduralnya menyangkut internal. Pertama bagaimana wartawan profesional, maka dia identitasnya jelas. Tapi yang utama di kode etik itu adalah etikat wartawan itu, posisi niatnya pertama itu adalah kebaikan Pak, tidak boleh dia berubah. Jangan sampai nanti ketika bertemu dengan Pak Samsuri, lalu karena ada tamu Pak Samsuri, lama menunggu, mengubah niatnya. Wah ini ternyata, itu tidak boleh wartawan. Dia memang tetap pada posisi niatnya mulia itu. Nah kita bagaimana bekerja sama konteksnya begitu saja Pak. Saya pikir kita bisa berdiskusi dalam konteks itu. Karena memang spesialis antara Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan kami enggak. Di situ kita cari kebersamaannya di mana Pak Rahmat juga ada di belakang ini JTI. Nah, menganalisis dari proses kebebasannya. Kebebasan bukan berarti kita sebebas-bebasnya, tapi ada tanggung jawab moral di situ. Tanggung jawab moralnya di mana? Dia harus disiplin verifikasi. Dia tidak ada boleh opini Pak menulis. Nah sebagian hoax itu kalau kita analisis itu kan ada dia mengajak, ada dia itu sebagian hoax dan sumbernya nggak jelas. Nah kalau pers itu dia jelas sumbernya dan tidak ada opini di situ. Dia menulis atas dasar fakta. Nah ketika dia nulis bagus maka dia bisa nanti outputnya itu menjadi malaikat dia. Tetapi kalau tidak menjadi penyebar fitnah. Nah, ini yang mungkin di antara Undang-Undang Pers dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini yang linearnya seperti apa, saya pikir kita harus bertemu dan silaturahim. Gitu. Memperbanyak pertemuan Pak, termasuk dengan KPID dan lain sebagainya. Forum Wartawan Provinsi JTI, di situ kita punya komitmen bersama. Katakanlah misalnya KIP, kemudian pers bertemu. Yang real saja lah bagaimana kita menciptakan ITB gemilang gitu ya. Saya pikir ini dulu karena Pak Gubernur sudah hadir. Terima kasih Pak Samsuri, Pak semuanya. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Langsung di atas Pak. Selamat datang Pak. Baik, kita akan lanjutkan bincang gemilang, namun sebelum itu kita berikan kesempatan kepada Bapak Gubernur NTB untuk memberikan sambutan, ya, menyapa para hadirin sekalian. Kepadanya kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih bisa hadir
di sini bersama teman-teman wartawan. Juga saya dengar juga ada teman-teman yang sudah selesai studinya di Polandia dari Malaysia ya. Nah, ini selamat datang juga di NTB, Ibu Pimpinan TVRI. Dan saya sendiri merasa senang tema yang diangkat ini tentang mengirimkan mahasiswa ke luar negeri. Ada dari Bank NTB nih ya. Bank NTB itu Basnas ini? Hah? Basnas. Jadi dalam ilmu ekonomi itu ada yang disebut dengan opportunity cost. Jadi semua yang belajar ekonomi itu asumsi dasarnya itu opportunity cost. Karena kita punya keterbatasan sumber daya, maka kita tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan dan keinginan. Kalau kita gunakan 10 miliar untuk beasiswa, maka kita kehilangan kesempatan sebanyak 10 miliar untuk membangun jembatan, sekolah, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, sebuah keputusan harus mempertimbangkan opportunity cost ini betul-betul. Dan saya yakin insya Allah kita kehilangan kesempatan membangun jembatan 10 miliar, jalan lingkungan 10 miliar ini. Mudah-mudahan dengan kita alokasikan dana 10 miliar misalnya untuk beasiswa ini, anak-anak yang akan kita kirim ini satu saat mungkin 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang mungkin akan bangun lebih banyak jembatan irigasi yang telah hilang kita bangun kesempatannya hari ini. Dan saya yakin 1000 cendekiawan itu bukan jumlah yang sedikit. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu karena tidak punya pengalaman saja. Kalau kita caranya benar, beasiswa atau sekolah di Eropa itu lebih murah dibandingkan sekolah di Jakarta. Lebih murah dibandingkan sekolah di Bandung, Surabaya, dan lain sebagainya. Nah, nanti mungkin timbang saya yang bercerita bias, mungkin kita persilahkan nanti, sudah ya? Nah, beberapa anak-anak ini menceritakan pengalamannya. Kira-kira sesuai enggak investasi yang akan kita berikan, yang telah kita berikan ini dengan output yang sudah dirasakan. Saya ingin mendengar, jangan-jangan mimpi kita itu berbeda dengan apa yang sudah mereka rasakan. Jadi saya kira lebih fair ke mereka aja kita dengar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada testimoni langsung ya dari alumni LPPND. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Rizkiana. Saya salah satu awardee beasiswa NTB batch pertama yang waktu itu saya diberangkatkan ke Polandia. Jadi 5 orang pertama yang berangkat ke Polandia, salah satunya saya. Kami di sana studi di Collegium Civitas di ibu kota Polandia di Warsaw. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan studi selama 2 tahun di sana, Master of International Relations. Waktu saya lulus kemarin, alhamdulillah saya juga mendapatkan predikat sebagai lulusan terbaik di kampus saya. Luar biasa. Di sini ada beberapa teman-teman saya awardee yang lain juga yang dari Polandia batch pertama, dan ini teman-teman dari awardee Malaysia. Testimoni untuk program beasiswa NTB, saya dan teman-teman di sini semuanya merasa kalau ini sebuah program yang bukan hanya sebagai milestone ya untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tetapi diharapkan juga bisa menjadi bumerang yang baik. Yang seperti katanya Pak Gup, mungkin memang efeknya tidak bisa dilihat seperti membalik telapak tangan. Investasi di pendidikan itu mungkin tidak seperti kita investasi di bisnis yang high risk, high return, tapi lebih kepada bagaimana investasi sumber daya manusia. Dan itu tidak hanya diasah lewat bagaimana kita belajar di kelas, tetapi pengalaman yang kita pelajari, yang kita dapatkan, bagaimana kita beradaptasi di sana, membangun networking di sana bersama orang-orang yang mendapatkan international exposure, itu yang mungkin tidak mudah didapatkan oleh anak-anak NTB sebelum adanya program beasiswa NTB ini. Jadi ini sebuah program yang luar biasa, yang memang harapan kami juga sebagai awardee bisa berlangsung terus-menerus dan bisa sustainable untuk kedepannya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Dan program 1000 Cendika ini adalah salah satu langkah konkret kepedulian Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terhadap pendidikan Nusa Tenggara Barat. Ya, supaya kalau menjelaskan program ini memang menarik ya.
Jadi gini, saya pernah itu dulu membantu Pak Hidayat Nur Wahid. Karena dia ini tokoh PKS, kental betul Islamnya. Jadi dia harus di hari 17 Agustus itu ngasih ucapan selamat di TV, bukan TVRI, di beberapa TV swasta ya. Supaya kelihatan dia nggak terlampau Islam tapi juga cinta NKRI lah. Selamat 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Cuman beberapa detik itu biayanya 5 miliar. 5 miliar. Karena saya yang cari uangnya, saya tahu betul. 5 miliar. Hanya ingin memperkenalkan sesuatu secara sederhana. Nah, saya walaupun tanpa diceritakan, saya mendengar dari gubernur dan menteri-menteri yang lain betapa NTB dipropaganda oleh anak-anak ini ke seluruh Eropa itu luar biasa. Dan saya kira biaya kalau pakai kita konversi, biaya promosinya itu nggak sebanding. Nah, coba ceritalah tentang bagaimana mereka ke Yunani, bagaimana mereka ke Portugal, mereka keliling Eropa dan lain sebagainya. Dan mereka yakin, walaupun mereka berasal dari provinsi kecil namanya NTB, ternyata di sana jadi lulusan terbaik. Artinya apa? Nggak ada yang nggak mungkin di orang NTB ini. Nah, kalau dia juga lulusan terbaik, dia nggak kalah dari orang Bandung, nggak kalah dari orang Jakarta, Surabaya. Semangat itu yang mahal. Nah, oleh karena itu sebenarnya kualitas kampusnya di UI di mana mungkin juga tidak kalah. Tapi pengalaman yang akan membuat teman-teman jadi percaya diri ini yang tidak bisa dikonversi begitu saja. Begitu juga dengan Malaysia. Nah, mungkin bisa ada cerita, ini nggak ada janji-janjian, oh ini promosi Pak Gub. Enggak, saya nggak kenal. Fair-fair aja. Cek. Cek. Nah, sebagai background, biasanya yang ke Malaysia ini karena takut bahasa Inggrisnya kurang lancar, jadi takut ke Eropa. Jadi kita kirim ke Malaysia, in case kalau ada apa-apa dia tidak akan mati karena nggak bisa bahasa Inggris. Kira-kira gitu. Silakan Dinda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazmul Watan dari Dompu. Dan kebetulan pernah bermimpi untuk ikut beasiswa dulu tapi tidak mampu karena bahasa Inggris ya. Tetapi Masya Allah karena ada beasiswa NTB, saya diberikan kesempatan oleh Pak Gub untuk pergi ke Malaysia, tepatnya di University Utara Malaysia. Jadi di situ adalah kampus terbaik, kalah dengan lebih baik dari kampus-kampus Indonesia ya. UI, ITB bahkan UGM itu kalah sama UUM. Kalau di Malaysia dia 3 terbaik se-Malaysia terakhir 2021 dan sekarang sudah masuk kembali di 10 besar. Ada teman saya dari Malaysia juga USM, dia 5 terbaik, di situ ada juga US UPSI. Jadi saya pernah bermimpi begini Pak, saya orang miskin, tidak punya apa-apa, tetapi diberikan kesempatan oleh Pak Gub untuk pergi ke luar negeri untuk dapat beasiswa NTB dan kuliah studi S2 dan tidak pernah terlintas di pikiran saya gitu ya. Tidak pernah terlintas di pikiran saya. Dan mungkin di momen di momen hari pendidikan ini banyak anak-anak kami yang di Dompu, di sudut-sudut Dompu itu Pak, tidak mampu bermimpi saja takut gitu. Bermimpi saja takut. Tapi dengan adanya beasiswa NTB ini diberikan kesempatan kepada anak-anak kampung di sudut-sudut kampung kami itu diberikan kesempatan untuk kuliah S2 gitu ya. Dan banyak di kampung-kampung saya itu di Dompu banyak sekali yang pergi S2 dan bercerita tentang beasiswa NTB dan diberikan kesempatan untuk studi di S2. Dan kami di Malaysia juga punya buku itu antologi Pak. Jadi banyak sekali cerita-cerita kisah ada anak tidak punya bapak dan tidak punya ibu, dia hanya kusir benhur Pak dan pergi S2 Pak di UUM dan lulus cuma 11 bulan Pak. 11 bulan dan selesai S2 di luar negeri di UUM. Dan kebetulan saya diberikan kesempatan oleh teman-teman untuk jadi ketua forum alumni di beasiswa NTB. Pertama kali saya sampai Malaysia, saya berpikir kalau saya studi saja, banyak orang yang pergi S2 dengan bayar sendiri, saya pergi S2 gitu ya. Tetapi bagaimana caranya saya, termasuk saya sendiri, beda dengan yang lain. Saya pergi ke Malaysia itu Pak, pagi jam 6 pagi nyampe di Malaysia, subuh, sholat subuh. Sorenya langsung saya keliling ke kampus dan memperkenalkan diri kepada teman-teman Indonesia pada waktu itu. Pak, saya Nazmul Watan dari NTB dan seluruh yang ada di INASIS pada waktu itu saya perkenalkan diri Pak. Dan kebetulan 1 bulan setelahnya saya bukan dapat pekerjaan, saya relawan jadi pengajar di situ dan dibayar 2,5 juta Pak Gub. Di Malaysia saya dikasih mobil di situ di rumah dengan isi-isinya Pak, difasilitasi dengan
Dan saya ajak 7 orang kawan saya di NTB juga ikut berpartisipasi dalam proyek kebaikan di Malaysia pada waktu itu. Dan banyak banyak berpikir bahwa Pak Gub dapat duit dari mana gitu ya. Bisa, kami di Malaysia itu ada 150-an orang Pak yang berangkat pas zaman saya dipakai beasiswa aktivis waktu itu. Jadi saya juga bingung juga Pak, uang dari mana dan seterusnya, tapi ada 150 orang dan itu bisa berkarya di mana-mana di kampus masing-masing. Ada yang jadi ketua PPI di Malaysia, ada juga ketua PPI UPSI, ada juga yang waktu itu saya berkarir di di PPI Malaysia. Dan saya juga pernah mengadvokasi Pak TKI Lombok pada waktu itu bersama dengan Persatuan Masyarakat Malaysia Utara. Dan banyak sekali begitu Pak. Dan kami di Malaysia pun bisa menyaingi teman-teman yang ada di Jakarta gitu ya. Jadi saya punya teman beberapa pimpinan-pimpinan di DPRD juga. Jadi saya di waktu itu diberikan kesempatan untuk jadi ketua forum mahasiswa postgrad di UUM se-Indonesia Pak, di UUM itu. Jadi saya tidak pernah terlintas di pikiran kita gitu ya, tidak pernah terlintas, tapi saya bersyukur dengan beasiswa NTB. Anak-anak kampung kayak saya ini tidak punya uang, bahkan lahir dari keluarga yang sangat sederhana, tapi diberikan kesempatan oleh Pak Gub untuk pergi S2 di luar negeri, walaupun di Malaysia tidak apa-apa dengan standar bahasa Inggris ya. Kalau ditanya pakai bahasa Inggris bisa lah kita jawab. Tapi dengan kesempatan ini Pak Gub, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Gub dengan pemerintah NTB yang telah memberikan kesempatan kepada kami ini untuk pergi S2 di Malaysia. Mungkin tidak pernah terlintas di pikiran kami, tetapi Allah kabulkan melalui tangannya Pak Gub. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dan itulah banyak kontribusi juga yang diberikan oleh kakak-kakak alumni dari LPP NTB. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Gubernur NTB untuk memberikan santunan secara simbolis kepada anak-anak yatim. Permisi Pak. Baik, langsung berdiri di depan, silakan. Didampingi oleh Bapak Kadis Kominfotik NTB. Oke. Baik, terima kasih banyak. Dan terakhir mohon izin Pak Gubernur untuk melaunching acara Bincang Gemilang pada hari ini, dan ini untuk diketahui akan dilaksanakan setiap pekan ya. Begitu Pak Kadis ya. Dan ini untuk mempererat pemerintah NTB beserta seluruh stakeholder untuk bersinergi membangun NTB Gemilang. Silakan Pak. Apa launchingnya? Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim, program ini kita launching. Saya mungkin pingin juga dengar ada teman-teman wartawan, kalau pingin nanya-nanya anak-anak ini, saya juga pingin explore juga, baru ketemu saya. Silakan, teman-teman. Oh ya, silakan. Anak, ada pertanyaan buat teman-teman? Boleh. Coba yang bisa bahasa Polandia siapa nih? Kalau perkenalan saya bisa Mbak, tapi kalau untuk lebih advance kayaknya kurang ya. Oke, saya coba. Dzień dobry, nazywam się Miaryskiana, miło mi. Itu artinya cuman perkenalan halo, selamat pagi atau halo, seperti bonjour kalau di Prancis. Nama saya Miaryskiana, senang bertemu dengan Anda. Teman-teman wartawan ada pertanyaan? Ini ke teman-teman ini atau ke Pak Gubernur? Silakan. 1-2 orang, silakan.
Oke. Mungkin mau dengar cerita dari teman-teman yang lain ya. Karena di sini ada teman-teman yang, ya kalau teman-teman di Eropa, alhamdulillah banyak yang dapat program beasiswa exchange Erasmus. Jadi itu program yang memang diinisiasi oleh pemerintah Uni Eropa. Jadi mereka memfasilitasi student di Eropa untuk dapat pengalaman exposure dengan mengunjungi negara-negara Uni Eropa yang lain. Tujuannya bisa untuk exchange program, jadi belajar selama 1 semester di negara lain, bisa untuk short course, jadi ada program-program kursus atau internship. Nah, kalau mau tahu cerita lengkapnya bisa kita tanya ke awardee yang lain. Mungkin Mas Iqbal bisa cerita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Rizwanda, saya salah satu penerima awardee beasiswa LPP NTB ke tujuan Polandia. Juga salah satu penerima Erasmus Student Exchange dan Internship ke Portugal selama hampir satu tahun di sana. Mungkin kalau misalnya ditanyain sudah pernah kemana aja, banyak ya. Sudah pernah tapi saya paling lama di Poland dan di Portugal. Di Poland dan di Portugal, karena di Portugal saya melanjutkan studi juga di sana, dapat Erasmus itu dan internship di salah satu perusahaan properti di sana gitu. Jadi setelah dari situ saya traveling ke beberapa daerah sekitarnya sambil nyari peluang lah, nyari istilahnya bangun channel di sana. Beberapa kayak ITPC Barcelona, juga ikut andil juga di project pembangunan solar panel di Lithuania juga. Jadi ada beberapa situ sih. Apalagi waktu saya di Portugal, saya kebetulan tempat saya bekerja itu dia sedang ada proyek pembangunan solar panel di Lithuania, dan saya juga memperkenalkan bagaimana NTB, bagaimana proyek kedepannya dan lain-lain. Mereka jadi tertarik mengenal NTB ini seperti apa, dan bahkan salah satu bos saya waktu saya internship itu dia tertarik untuk investasi pembangunan solar panel di sini. Gitu. Luar biasa. Oke, baik, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kepada rekan-rekan yang berkesempatan sekolah ke luar negeri ini. Ya, perkenalan, nama saya Adi dari Indonesia 1. Anggaplah teman-teman ini sudah selesai ya. Nah, kira-kira sekarang terpikir apa yang Anda lakukan di bumi sendiri ini? Mungkin bagi yang sudah bekerja atau sudah jadi pegawai negeri mungkin bisa bagi yang belum misalnya, kira-kira apa yang ingin Anda lakukan dari ilmu yang Anda dapat dari sana di sini diterapkan? Oke, cuman itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, sebelum dijawab oleh awardee itu, saya tadinya berharap nih orang udah rambut panjang, udah kayak apa, pasti pertanyaannya seru-seru ini. Silakan dijawab. Oh, dijawab dulu lah supaya nggak ngantuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafar Ali bin Tejaulan. Saya lulusan dari University Technical Malaysia Melaka, dan kebetulan saya menempuh studi dengan majoring in Master of Technology Innovation. Jadi benar-benar di sana kita belajar tentang namanya teknologi dan inovasi. Nah, kebetulan karena saya sudah menjalin hubungan yang cukup baik dengan dosen-dosen di sana, dan khususnya di sana adalah dosen-dosen yang teknikal atau bisa dibilang teknisi. Jadi saya melakukan beberapa program kerjasama dengan dosen di sana, dan contohnya saya sudah sedang melakukan pendekatan yaitu yang kita namakan socio-technopreneurs. Nah, ini sudah kita lakukan di Jeringu, khususnya di desa Jeringu, dan ini socio-technopreneurs kita namakan karena memang ini untuk memberdayakan masyarakat, empowerment, community empowerment. So, jadi kita benar-benar bukan hanya membangun bisnis, tapi kita di sana juga memberdayakan masyarakat. Jadi kita membuat suatu konsep di mana bahwa socio-technopreneurs ini akan memberikan ketahanan pangan terhadap community di sana. Dan kita membawa teknologi-teknologi yang sudah kita pelajari selama menempuh masa studi di sana. Dan memang kita dapatkan bahwa
knowledge dan teknologi yang ada di sana itu bisa kita transfer teknologi itu ke NTB, dan itu hanya baru satu program dari apa yang kita kerjakan. Dan ada lagi kita sebelumnya sudah mengikuti EPIC, atau EPIC itu bisa kita ketahui bersama bahwa ini untuk menyelesaikan permasalahan sampah ke laut, dan kita sudah mengikuti lomba tersebut. Dan kita juga sebenarnya telah membuat bekerja sama dengan pembina kami untuk melakukan yang bisa kita bilang pengelolaan sampah secara tuntas. Dan ini memang untuk mendukung program yang sudah kita tahu, yaitu Zero Waste. Nah, cukup sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal dari Garis Merah. Pertanyaan saya ke Pak Gub. Pak Gub, untuk 2021 untuk program beasiswa sendiri dialokasikan untuk berapa orang? Mungkin ada kuotanya di 2021, dan ada nggak anggarannya berapa gitu untuk 2021? Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk teman-teman dari Awardi, tentunya yang namanya kita hidup di negara orang ya, jauh dari orang tua, jauh dari semua yang udah kita lakukan di tempat sendiri itu. Apa kendala yang paling banget dirasakan selama berada di negara orang gitu? Terus ada nggak itu yang membuat seperti apa gitu? Atau Mardian harus beradaptasi mungkin dari cuaca, makanan, orang-orang, kebudayaan, bahasa dan sebagainya. Terus kesan dan kesannya yang sangat-sangat ketika berada di luar negeri. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebentar dulu. Ini emang menarik, nanti bisa ngerumpi aja langsung. Jadi gini, berapa targetnya itu kadang-kadang nggak bisa ditentukan. Karena jangan sampai kita ingin banyak tapi sekolahnya nggak mau terima juga. Jadi tergantung COVID juga satu ya, karena tidak semua border terbuka. Tapi nanti teknisnya mungkin Pak Irwan yang lebih tahu, yang menyeleksi LPP. Kita berharap kadang-kadang kita mencoba supaya melibatkan teman-teman anggota dewan. Kita kan ketimbang semua dana pokirnya misalnya untuk konstituen itu dialokasikan buat fisik, mungkin ada seberapanya yang bisa dialokasikan untuk konstituennya yang bisa disekolahkan juga supaya ada pembangunan dari SDM-nya. Cuman kadang-kadang memang nggak gampang, karena ini kadang-kadang merasa sudah direkomendasikan oleh teman-teman atau direkomendasikan oleh kami, terlampau percaya diri, nggak mau belajar bahasa Inggris, nggak mau, pokoknya harus ke sekolah. Ini masalahnya sekolah di sana nggak mau terima kalau nggak ada requirement-nya. Tapi mudah-mudahan kita akan tetap berusaha supaya sebanyak mungkin anak-anak NTB ini belajar untuk mendapat pengalaman baru. Bahkan program kita ini mulai ditiru oleh provinsi yang lain. Saya bertemu dengan Gubernur NTT. Nah, bahkan NTT ini persyaratannya lebih sangar dibandingkan kita. Hanya mau ngasih beasiswa 6 bulan atau 7 bulan, setelah itu terserah dia. Nah, jadi 6 bulan aja, setelah itu survive masing-masing. Nah, oleh karena itu mungkin nanti teman-teman ini bisa bagi pengalaman kendalanya apa gitu. Tapi sebenarnya ini tidak jujur juga. Ketika saya melepas mereka, terutama yang ke Malaysia, itu saya nitip satu pesan. Bagi yang masih single, usahakan cari jodoh orang sana. Nah, supaya pulang itu jangan lagi Lombok Timur kawin sama Lombok Tengah lagi. Nah, tapi minimal. Silakan diceritain Dinda, apa kendala-kendalanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laluri Fali Kalpayanta, tapi biasa dipanggil Tatang. Saya adalah ASN dari Provinsi NTB yang bertugas di BKD Provinsi NTB yang diberikan Pak Gubernur dan Provinsi NTB untuk kesempatan belajar di Vistula University. Saya ngambil Master in Management. Sangat luar biasa pengalaman saya di sana. Kalau ditanya bagaimana caranya adaptasi, itu merupakan sebuah perjuangan selama 2 tahun yang saya benar-benar bergelut, tetapi saya ingat betul pesan Pak Gubernur saat melepas kami, kalau anak NTB bisa azan, bisa mengaji, bisa sholat, maka carilah masjid. Karena hal pertama yang saya lakukan di Polandia, di Warsawa,
adalah saya mencari masjid, dan di sana saya berkumpul dengan orang-orang yang kita bisa bilang minoritas. Di sana saya akhirnya menemukan bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat, dengan warga asli, kemudian kita menjadi beragama di minoritas itu seperti apa dan bagaimana kita menyikapi hidup. Itu adalah salah satu cara saya untuk melakukan adaptasi. Dan Pak Gubernur tadi bilang cari pasangan di sana, tapi kebetulan saya sudah menikah dan itu yang sangat berat saya alami. Dan alhamdulillah saya bisa menjaga sampai di rumah dan tidak ditutupin pintu oleh istri saya saat pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, nanti kalau pulang nggak dibukain pintu Pak, bahaya kan. Jadi kebetulan saya juga mendapatkan kesempatan exchange student di Bragança di Portugal. Di sana saya menghabiskan 1 semester. Itu pengalamannya sangat luar biasa. Di sana cari makanan halal pun sangat sulit. Yang saya lakukan adalah membeli ikan, membeli makanan laut. Di sana sangat kaya akan makanan laut dan kebetulan Portugal adalah salah satu destinasi wisata terbaik di Eropa, dan saya juga mendapatkan kesempatan internship di salah satu kayak agensi untuk penerimaan wisatawan-wisatawan di Portugal. Dan kenapa dia menerima saya di sana adalah karena dia pernah berlibur ke Nusa Tenggara Barat, dan saya berjanji jika Bapak atau supervisor saya di sana datang, silahkan menghubungi saya, akan saya jamu sebaik mungkin seperti itu. Jadi saya tidak lepas dengan memperkenalkan Nusa Tenggara Barat di sana, apa pekerjaan saya, bagaimana NTB dalam menjamu tamu, ramah tamahnya seperti apa, kemudian silahkan datang berinvestasi. Insya Allah kita akan bantu untuk fasilitasi dengan segala kemampuan kami di sini, dengan networking kami, dengan segala usaha yang bisa kami lakukan. Dan luar biasa banget sebenarnya Islam di sana. Saya jujur, kenapa saya ke sana itu adalah ingin memperkenalkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, yang betul-betul kita bisa hidup di mana saja dengan posisi minoritas, yaitu tadi satu, dengan datang ke masjid, dengan bersama-sama orang. Saya itu dicari Pak, kalau bukan saya menyombongkan diri, kadang itu ada rasa riak, tapi saya tidak ingin seperti itu. Tapi kalau kita tidak hadir di sana, mana Tatang kok tidak ada kelihatan, itu luar biasa sekali karena kita sudah dikenal. Jadi modal kita dari Nusa Tenggara Barat untuk dikenal, untuk beradaptasi itu insya Allah salah satu tips yang bisa saya berikan adalah datang ke masjid dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Insya Allah itu akan bisa membantu melakukan adaptasi. Jal, terima kasih. Bayangkan kalau 5 tahun lagi kita punya 1000 orang seperti ini di NTB. Nah, artinya semuanya percaya dirinya tinggi sekarang, nggak takut sama bule, nggak minder sama anak Jakarta, pokoknya mantep, kira-kira gitu. Saya mohon maaf harus ke acara HIPMI di Kila, lanjutkan. Ini ada Hana nih, nanti kita kirim beliau ke Polandia juga kalau lama cari jodohnya di sini. Oke Pak Najam, saya pamit dulu teman-teman ya. Terima kasih, salam buat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih duduk dulu. Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat telah menyapa kita semua. Iya, masih anu sih. Tinggal 10 menit lagi. Pertanyaan online belum, satu aja mungkin. Tutup ya.
mohon maaf mungkin protokol kesehatan. Mohon Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat telah menyapa kita semua di tempat ini. Kita berharap acara Bincang Gemilang selanjutnya tetap bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan telah hadir di acara Bincang Gemilang ini, terutama kepada para narasumber. Semoga kita tetap sehat selalu, khususnya di bulan Ramadan ini. Kami terakhir untuk seluruh tamu undangan agar berkenan mengambil takjil di gedung utama kantor Dinas Kominfotik NTB. Saya Ishak Baidowi selaku MC pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan selama keberlangsungan acara. Saya tutup, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.